还以为将我们都杀光了，将你们这一小队人马击杀的。可恶！林彪，给我杀！你认为我文道随时欢迎天剑山作为先干为敬？恐惧了？哼，他不出，是数万弟子成。Selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode 433. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 432. Kemarin Muyun telah menggunakan cara yang cukup jenius, karena di saat para tetua dari 3 keluarga besar melakukan serangan kepada pertahanan Gunung Tianjian, dirinya telah memberikan perintah untuk menyerang kediaman mereka. Inilah yang membuat para tetua 3 keluarga besar menjadi begitu panik dan khawatir dengan kondisi kediaman mereka. Alhasil hanya Tetua Zhu saja di sini. Rencana Muyun tidaklah berhenti sampai di situ saja. Ia pun kembali memberitahu rencananya kepada Uyu dan yang lainnya, kalau ia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan. Alhasil demi menjalankan rencana ini dan baik, Muyun bersama orang-orang Gunung Tianjian mengadakan makan-makan santuy di hadapan para murid dari 3 keluarga besar. Ini tentu saja membuat mereka iri dan perhatian dari para murid itu pun telah teralihkan. Inilah yang membuat Uyu dan Zizian memulai rencana buatan Muyun. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini kita dibawa kedua penjaga yang meminta temannya untuk menemaninya kencing, karena sepertinya ia itu sangatlah ketakutan dengan apa yang terjadi baru-baru ini. Temannya sempat kesal karena untuk apa juga mereka takut, karena mereka lah yang mengepung orang-orang Gunung Tianjian. Jadi saat ini mereka tidaklah bisa pergi kemana-mana. Alhasil pria itu pun pergi sendirian, yang sayang sekali ia belum sempat kencing karena sudah keburu dihabisi. Keributan ini tentu saja disadari oleh kelompok pasukan keluarga Zhu. Ternyata yang melakukan serangan tadi adalah Zizian. Namun ia menyembunyikan identitasnya dan saat ini ia tengah berpura-pura menjadi anggota keluarga Lin. Yang mana dia itu kesal karena keluarga Zhu seakan-akan memandang rendah 3 keluarga besar dan juga keluarga Lin. Jadi pada hari ini Zizian akan menyerang mereka apapun yang terjadi. Hanya saja dan jumlah sebanyak itu, Zizian memutuskan untuk melarikan diri saja dari kediaman keluarga Zhu. Akan tetapi semua itu hanyalah pengalih perhatian, karena Uyu masih berada di sekitaran tempat tersebut dan mulai melakukan penyerangan secara tiba-tiba kepada para prajurit yang ada di sana. Tidak butuh waktu lama bagi Uyu untuk bisa mengalahkan orang-orang ini. Tindakan yang Zizian dan Uyu lakukan telah menciptakan konflik besar antara 3 keluarga besar dan juga keluarga Zhu, karena kini mereka sudah tidak saling percaya lagi. Tetua bernama Zhu Yang meminta Lin Biao untuk tidak mengelak, karena sudah jelas ada seseorang dari 3 keluarga besar yang melakukan penyerangan kepada keluarga Zhu-nya. Selain itu kemungkinan ia berasal dari keluarga Lin, jadi lebih baik Lin Biao menyerahkan orang itu kepada mereka. Akan tetapi Lin Biao tidaklah membenarkan kejadian tersebut, karena bagaimana mungkin anggotanya melakukan hal itu. Ia pun meminta bukti jika kejadian itu memang benar adanya. Bisa saja itu adalah perbuatan dari orang-orang puncak Tianzi, yang tidaklah menyukai Zhu Yang yang membuat beberapa anggota keluarga Zhu dihabisi. Bukannya tenang, Zhu Yang malah semakin marah dengan perkataan Lin Biao. Ketegangan pun terus terjadi di antara mereka. Terlebih lagi bagi Lin Biao, keluarga Zhu begitu sombong, dan jika pun memang benar ada dari mereka yang melakukan penyerangan kepada keluarga Zhu, seharusnya Zhou yang sadar kalau semua itu adalah ulah dari mereka sendiri yang begitu angkuh terhadap 3 keluarga besar. Zhu yang mencoba menahan amarahnya dan akan menunjukkan sesuatu kepada mereka, kalau tuduhannya kepada keluarga Lin bukanlah tanpa alasan.
Pria bernama Zhu Yuanling membenarkan kalau yang melakukan penyerangan kepada kelompoknya adalah salah satu dari 3 keluarga besar. Pria itu mengira dirinya telah menghabisi mereka semua. Namun Zhu Yuanling masihlah selamat. Jadi dia mengetahui siapa dalang dari penyerangan itu. Ketika pria tersebut pergi dari hadapannya, ia mengatakan kalau keluarga Zhu telah menganiaya para gadis dari keluarga Lin. Jadi bisa dikatakan kalau yang menyerang adalah keluarga Lin. Joyang semakin marah saja dan tanpa pikir panjang ia langsung menyerang Lin Biao. Pertarungan pun tidak hanya terjadi di antara mereka berdua saja, namun melibatkan para murid dari keluarga Zhu dan 3 keluarga besar. 那人以为将我们都杀光了，将你们这一小队人马击杀的。林彪，给我杀！ Ketika pertarungan itu terus berlangsung, kita dibawa ke dalam penyerangan yang sesungguhnya, yakni Wu Yu dan Zhu Ziyan. Tindakan yang Wu Yu dan Zhu Ziyan lakukan telah membuat 3 keluarga besar dan keluarga Zhu saling berselisih satu sama lain. Sebenarnya 4 keluarga besar memang sudah seringkali berselisih. Jadi jika menambahkan sedikit api saja dalam ketegangan mereka akan memicu api besar dan kembali menciptakan perselisihan di antara mereka. Dan apa yang terjadi itu pasti 3 keluarga besar dan keluarga Zhu menerima kerugian yang cukup banyak. Selain itu mereka sepertinya tidak akan menuduh mereka karena sedang bersembunyi di dalam formasi ciptaan Mu Yun. Bagi Mu Yun ini adalah pertunjukan yang sangat layak untuk ditonton. Mereka pun kembali minum-minum bersama. Mu Yun menanyakan apakah Zitian ingin melakukan sesuatu yang besar. Mu Yun pun memperlihatkan senjata guntur kekacauan kepada mereka, yang tentu membuat Zitian terkejut karena bagaimana bisa harta itu berada di tangan Mu Yun. Sepertinya dia itu memang adalah pencuri yang sangat pandai. Mu Yun hanya tertawa saja karena dia itu memungut senjata ini. Ia merasa kalau saat ini 4 keluarga besar mungkin tengah berkumpul di puncak Sanzang. Mu Yun berencana untuk memberikan mereka peringatan dengan 1 juta batu spiritual kualitas tinggi. Senjata guntur kekacauan sudah cukup untuk memusnahkan mereka. Tapi Zitian beranggapan itu masihlah kurang. Ia akan melipat gandakan semua itu dan akan membayarnya sebanyak 10 kali lipat. Ia tidaklah peduli dan seberapa banyak batu spiritual yang akan dirinya gunakan. 现在 不，偿还1000万灵晶。 Hanya saja Zitian penasaran apakah Mu Yun bisa menggunakan senjata tersebut. Tentu bagi Mu Yun senjata ini tidaklah sulit untuk dipelajari. Mungkin dia hanya perlu beberapa waktu saja untuk menguasainya. Faktanya guntur kekacauan ini lebih baik dikenal sebagai guntur pemusnah. Tapi tetap saja ini hanyalah senjata ajaib, jadi bukanlah hal yang sulit untuk menguasai sebuah senjata. Zitian kembali bersemangat dan dia akan mengeluarkan 10 juta batu spiritual berkualitas tinggi. Harta ini akan dirinya gunakan untuk membalas dendam para murid Gunung Tianjian yang telah dihabisi oleh 4 keluarga besar. Dirinya berharap dengan semua itu mereka bisa tenang di alam sana. Mu Yun setuju dan apa yang Zitian katakan. Hanya saja ia mengingatkan kalau seluruh pertahanan di Gunung Tianjian telah hancur dan hanya misalkan pertahanan puncak saja. Dan begini maka mereka tidak akan bisa hidup setenang sebelumnya. Zitian juga mengetahui hal tersebut, jadi dirinya berencana untuk mencari pulau lain untuk ditinggali. Ia menanyakan kepada Mu Yun jika ada pulau yang cocok untuk mereka tinggali. Kebetulan Mu Yun ingat kalau ada beberapa pulau yang tidak jauh dari pulau Lohunnya. Namun ia tidaklah tahu apakah Zitian akan menyukai hal tersebut, karena bagaimanapun aliansi darah Mu Yun sedang dalam ketegangan besar dengan Gunung Xuankong. Ia takut Gunung Tianjian malah terlibat dalam masalah mereka. Zitian hanya tertawa saja karena untuk apa juga dirinya takut dengan orang-orang tersebut. Mu Yun dan senang hati menerima Gunung Tianjian sebagai tetangganya, karena mereka akan pindah ke sekitaran Pulau Lohun. 血盟靠近，全宫山 你认为我 魂岛，随时欢迎天剑山作为 先干为敬？ Di saat mereka sedang bersenang-senang, hal yang berbeda justru terjadi kepada 4 keluarga besar. Sepertinya mereka sudah tidak saling percaya lagi dan pertarungan pun terus mereka lakukan. Sampai akhirnya Zhu Ziyuan mencoba untuk menghentikan keributan tersebut. Akan tetapi orang-orang dari 3 keluarga besar sudah tidak peduli dengan perkataannya. Karena bagaimanapun keluarga Zhu telah bersikap keterlaluan dengan 3 keluarga besar. Apa yang terjadi itu mengejutkan Zhu Ziyuan, terlebih lagi sebuah ledakan pun tercipta.
Ledakan kekuatan yang begitu besar sedang menghiasi malam tersebut. Yang mana ini bukanlah cahaya sembarangan sebab kekuatan yang dihasilkannya begitu besar. Sampai-sampai membuat semua murid terdiam sekaligus penasaran benda apakah itu. Berhubung ini semakin mendekat membuat mereka menjadi begitu ketakutan. Zhu Jiuan pun meminta mereka semua untuk pergi melarikan diri karena ini adalah guntur kekacauan. Sayang sekali mereka semua sudah terlambat. Seberapa jauh pun mereka melarikan diri, efek ledakan yang dihasilkan oleh guntur kekacauan begitu besar. Ini pun mudah melenyapkan orang-orang dari 4 keluarga besar. Serangan ini benar-benar mematikan karena menggunakan 10 juta batu spiritual kualitas tinggi. Yang selamat di sini cuma beberapa orang saja dan salah satunya adalah Zhu Jiuan. Ia begitu kesal dan apa yang telah Mu Yun lakukan. Ia pun berjanji kalau kejadian ini akan dibayar dengan nyawanya. Akan tetapi Mu Yun tidaklah takut karena bagaimanapun ini adalah balasan atas apa yang telah mereka lakukan terhadap Tianhuzi. Melihat kedatangan Mu Yun itu semakin membuat Zhu Jiuan marah besar. Ia bahkan sudah tidak mau menahan diri lagi karena bagaimanapun pada hari ini ia akan memastikan Mu Yun mati di tangannya. Mu Yun tidaklah takut kepadanya. Akan tetapi yang bertarung dengannya bukanlah Mu Yun melainkan Zitian. Ia begitu marah kepada Zhu Jiuan karena bagaimanapun ia telah menghabisi puluhan ribu murid dari gunung Tianzi-nya. Jadi Zitian akan membalaskan dendam dari para murid-muridnya. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka berdua. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Zitian dan juga Zhu Jiuan memiliki kekuatan saling berimbang satu sama lain. Karena dalam duel pedang tersebut tidak ada yang unggul maupun yang kalah. Ledakan kekuatan pun muncul akibat benturan dua pedang mereka. Untuk Mu Yun sendiri tidak niatan untuk terlibat karena bagaimanapun ini adalah pertarungan yang melibatkan harga diri tinggi. Alhasil pertarungan pun terus saja terjadi. Zitian dan juga Zhu Jiuan terus-menerus melakukan pertarungan, yang mana tidak ada yang mau mengalah di antara mereka. Bisa dikatakan pertarungan mereka ini berlangsung cukup lama, karena cukup sulit bagi Zitian untuk bisa melukai Zhu Jiuan. Begitu juga sebaliknya, karena sekali lagi kekuatan mereka ini saling berimbang. Hingga pada akhirnya Zitian mulai melakukan sesuatu. Ia menggunakan teknik pedang tertinggi dari Gunung Tianzian. Ia mengarahkan seluruh serangan ini kepada Zhu Jiuan. Meskipun berhadapan dengan serangan yang mematikan, Zhu Jiuan sama sekali tidaklah takut. Ia dengan gagah berani menghadang serangan itu secara langsung. Namun sepertinya itu adalah keputusan yang salah, karena teknik pedang ini seakan-akan tidak ada habisnya, yang membuat Zhu Jiuan terpaksa untuk membentuk pertahanan. Setelah semua itu kita pun diperlihatkan dan sisa-sisa pertarungan yang terjadi di tempat tersebut. Terlihat dengan begitu jelas kalau perang sama sekali tidak menghasilkan apapun. Yang ada malah membuat para murid yang tidak bersalah ini harus menjadi korban demi memenuhi ambisi gila dari pemimpin mereka. Untuk Zitian sendiri merasa begitu sedih karena melihat begitu banyak muridnya yang harus menjadi korban. Meskipun begitu, ia tidak boleh terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Karena sebagai pemimpin, dia harus tetap tegar dan membawa para muridnya untuk pergi meninggalkan gunung ini. Meskipun gunung Tianjian telah hancur, namun semangat sekte mereka tidak berakhir di tempat ini saja. Ia pun akan membawa para muridnya untuk pergi ke tempat baru dan memulai kembali kejayaan dari gunung Tianziannya. Para murid paham dan akan ikut serta dalam pembangunan ulang gunung Tianzian. Setelah semua itu mereka pun mulai meninggalkan tempat tersebut. Sesaat kemudian beberapa orang yang tidak dikenali pun muncul di tempat tersebut, yang mana mereka hanya bisa menyaksikan sisa-sisa dari runtuhan gunung Tianzian dan juga begitu banyak murid yang telah menjadi korban dalam pertarungan besar tadi. Setelah semua itu kita dibawa kepada Zhu Tianzeng yang merupakan kepala keluarga Zhu. Ia menjadi begitu marah setelah mendengar apa yang dikatakan oleh utusannya. Sekali lagi utusan itu memberitahu kalau ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau penetua Zhu Jiuan telah dihabisi oleh Zitian. Kita pun diperlihatkan dengan pertarungan yang terjadi sebelumnya, yang mana pertahanan Zhu Jiuan pun berhasil dihancurkan oleh serangan pedang terbang. Ia sama sekali tidak bisa bertahan dari serangan tersebut. Sedangkan di sisi lain beberapa tetua dari aliansi darah juga telah tiba dan langsung melakukan penyerangan kepada para murid dari 4 keluarga besar.
Alhasil, dalam pertarungan besar ini pun membuat beberapa pasukan dari 3 keluarga besar taklah berdaya. Sedangkan Jitian dan beberapa muridnya telah berhasil selamat dan meninggalkan Gunung Tianzian. 什么？误招了他。 Zhu Tianzeng menjadi begitu kesal dan meminta utusannya untuk pergi dari hadapannya. Penetua mencoba untuk menenangkan kepala keluarganya, namun Zhu Tianzeng tidaklah bisa memaafkan Mu Yun karena pamannya sudah dia habisi. Ia begitu penasaran mengapa Mu Yun selalu saja menjadi musuh dari keluarga Zhu-nya. Mereka pun berencana untuk pergi ke Gunung Xuankong demi memulai rencana dalam menghancurkan aliansi darah. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membalas dendam mereka. Hanya saja Zhu Tianzeng tahu kalau formasi pembunuh abadi Xuan Ming dari aliansi darah bukanlah sesuatu yang bisa mereka hancurkan dengan mudah. Bahkan tetua ketiga dan tetua keempat tidak bisa menghancurkannya, meskipun mereka saling bekerjasama. Mungkin satu-satunya cara menghancurkan formasi ini adalah bantuan dari leluhur Gunung Xuankong. Hanya saja leluhur Gunung Xuankong sudah tidak menampakkan diri selama ribuan tahun. Lantas bagaimana bisa mereka mengambil tindakan? Zhu Tianzeng sudah tahu akan hal itu. Jadi dirinya akan membawa seseorang yang bisa memaksa orang-orang itu keluar. Tentu saja orang yang dia bicarakan itu adalah Mu Yun. Dia sadar kecepatan peningkatan Mu Yun sangatlah cepat, yang pasti membuat orang-orang kuat di Gunung Xuankong merasa ketakutan. Dan kini mereka tidak akan bisa duduk dengan tenang. 恐惧了。哼，他不出。 Para tetua paham jadi maksud dari rencana Zhu Tianzeng adalah Yu Feng telah berkumpul di sekitar Mu Yun. Selain itu di sana ada De Yuer dan He Ling yang merupakan 3 orang kuat di dunia. Belum lama ini penguasa pedang musuh Kandara yakni Su Xingfeng telah mencapai alam hidup dan mati. Dan begini 4 pejuang di alam hidup dan mati telah berkumpul. Selain itu 4 tetua Doming Siliong tidaklah lebih lemah dari keluarga Zhu. Namun yang paling berbahaya di sini adalah Mu Yun yang bisa saja menyempurnakan Su Xianxi. Jadi sudah sewajarnya mengapa orang-orang kuat Gunung Xuankong tidak tinggal diam saja. Para tetua paham dan bisa dikatakan yang sedang panik saat ini adalah Gunung Xuankong. Zhu Tianzeng pun meminta untuk mengumpulkan semua murid dari keluarga Zhu-nya, karena mereka semua akan bersama-sama pergi untuk mengatasi aliansi darah. 罢了，玄空山就作为致命的事。 命令下去。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Saat ini para tetua dari aliansi darah sedang berkumpul di hadapan Mu Yun. Karena bagaimanapun ia sudah tahu kalau saat ini orang-orang Gunung Xuankong tidak akan tinggal diam saja dan akan memulai penyerangan kepada aliansi darahnya. Jadi Mu Yun meminta untuk memperketat pertahanan yang mereka miliki. Dengan memperkuat pertahanan di sisi Pulau Lohun, mereka pasti bisa mengatasi serangan orang-orang dari Gunung Xuankong. Untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu kepada para bawahannya, Mu Yun meminta mereka untuk segera masuk ke dalam formasi pertahanan. Karena Gunung Xuankong tidak akan bisa menyentuh mereka semua. 随此次，洛环岛可以补给自足，所有人今日进入到。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.